Filsafat pendidikan Islam itu sebenarnya jadi dasar cara pandang dalam mendidik, terutama soal tujuan, metode, dan nilai yang diajarkan dalam praktik di madrasah atau pesantren. Filsafat ini kelihatan dari bagaimana pendidikan gak cuma fokus ke ilmu, tapi juga ke akhlak dan spiritual. Contohnya, di pesantren biasanya santri bukan cuma belajar kitab, tapi juga dibiasakan hidup sederhana, disiplin, dan hormat ke guru. Itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu dan pembentukan karakter. Dari pengalaman observasi, misalnya, siswa dibiasakan salim ke guru atau ikut kegiatan keagamaan rutin. Itu bagian dari penerapan nilai filosofis pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam lebih menekankan nilai spiritual, akhlak, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih fokus pada rasionalitas, kebebasan individu, dan perkembangannya ilmu pengetahuan. Kelebihan pendidikan Islam ada pada pembuatan karakter dan moral, namun kadang kurang dalam penguasaan sains modern. Sementara pendidikan Barat unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi cenderung kurang memperhatikan aspek spiritual. Dalam konteks Indonesia, keduanya bisa saling melengkapi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa hal utama seperti ontologi, hakikat manusia dengan pendidikan, epistemologi, sumber ilmu, dan aksiologi, nilai atau tujuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal yang harus diperhatikan, misal tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, materi yang seimbang antara dunia dan akhirat, metode pembelajaran yang mendidik akhlak, serta evaluasi yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tapi juga sikap dan perilaku siswa. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi, prinsip filsafat pendidikan Islam bisa diterapkan dengan cara menyeimbangkan antara ilmu modern dan nilai agama. Contohnya, sekolah bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tapi tetap menanamkan nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adab. Jadi siswa gak cuma pintar secara akademik, tapi juga punya karakter yang baik. Epistemologi pendidikan Islam itu membahas tentang sumber ilmu, yaitu dari Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman. Ini penting karena jadi dasar dalam penentukan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Dengan memahami epistemologi ini, pendidikan Islam bisa menghasilkan masyarakat yang gak cuma pintar, tapi juga bijak dalam menggunakan ilmunya. Jadi, ilmu yang didapat bukan sekedar teori, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Pendekatan yang efektif saat ini, misalnya, dengan pembelajaran yang tidak hanya ceramah, tapi juga praktik langsung dan pembiasaan. Contoh, seperti kegiatan ibadah bersama, pembelajaran berbasis pengalaman, dan keteladanan guru. Dengan begitu, nilai-nilai Islam lebih mudah diterapkan oleh siswa. Proses pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan Islam
harus mencakup beberapa komponen utama, seperti tujuan yang jelas, membentukkan insan kamil, kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan umum, metode pendidikan yang aktif, serta lingkungan yang mendukung. Selain itu, perlu juga adanya peran guru sebagai teladan, serta evaluasi yang menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dalam demokrasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam bisa berperan dalam menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Islam mengajarkan bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya, sekolah memberikan kesempatan belajar bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Selain itu, suasana pembelajaran juga dibuat terbuka, menghargai pendapat siswa, dan tidak diskriminatif.